Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang aku cintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan juga tentu saja nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bersyukur bahwa anak-anakku sekalian yang aku cintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, lebih-lebih sekarang ini tentu saja walaupun dalam keadaan yang tidak kita inginkan, dalam keadaan yang katakanlah merupakan qadarullah wa masya fa'al, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, yang seharusnya kita berada di tengah-tengah teman-teman, di hadapan para asatizah, di hadapan para mudarisat, para pengajar, dalam suasana thalabul ilmi di pesantren. Namun ya karena takdir Allah Subhanahu wa taala kita harus kembali ke rumah, harus belajar dengan online, belum bisa tatap muka. Sambil tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla segera mencabut, ya, mengangkat wabah ini, pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa lebih cepat segera berkumpul, belajar tatap muka dengan optimal, ya, dengan lebih maksimal. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa tentu saja yang kita kendaki, yang kami kendaki, yang orang tua kendaki, bahwa ananda di rumah, ya, di samping tentu saja menambah pekerjaan, menambah repot ayah dan bunda atau mungkin kakak, karena di samping menjadi orang tua sekaligus juga harus menjadi guru, ya. Walaupun tentu saja banyak yang pertama-tama itu terpaksa, namun insya Allah lama-lama akan terbiasa. Dan juga kami tentu saja mengharapkan kepada orang tua
mengingatkan kepada kita bahwa pertama kali bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Yang akan diminta pertanggungan jawab di akhirat nanti adalah orang tua masing-masing. Jadi para asatidzah, para mudarris, mudarisat di ma'had itu hanya membantu untuk menjaga keislaman, menjaga dan melatih ananda agar berakhlak, agar beradab sesuai dengan akhlak dan adab Islam. Ya, agar ananda semuanya menjadi seorang mukmin yang sempurna, menjadi seorang mukmin yang paripurna. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Ananda, anak-anakku sekalian yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, akhlak dan adab adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan juga harapan dari ayah dan bunda, harapan dari abi dan umi kalian. Ya. Nah, tentu saja di dalam keseharian, ya, Anda di rumah, tentu saja kami para asatidzah, para murabbi, para pendidik di pesantren ingin Ananda ikut mengemban tugas-tugas orang tua Ananda di rumah. Dan kami sama sekali tidak mengharapkan justru Ananda sekalian menambah beban. Jadi jadilah anak-anak yang bisa mengemban tugas orang tua, bukan menambah beban. Contoh umpamanya, kebiasaan-kebiasaan di pesantren. Ya, setelah makan makanan ambil sendiri. Kemudian juga setelah makan dikembalikan. Ya, piring dicuci, dirapihkan kembali. Merapihkan tempat tidur sendiri. Itu kebiasaan-kebiasaan itu coba diterapkan, ya. Ya. Ananda putri-putri para santriwati di rumah juga ikut membantu bundanya untuk memasak, mungkin untuk mencuci, paling tidak merapihkan tempat tidur sendiri, ya, kemudian merapihkan pakaian sendiri, walaupun mungkin di rumah ada pembantu, tapi niatkanlah itu semuanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang aku cintai semata-mata karena Allah, sebagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ternyata ibadah itu cakupannya itu luas. Ada ibadah dalam artian yang sempit, yaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tata cara, acara dan upacaranya secara rinci sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah dalam artian yang khassah ini, yang sempit ini sudah siap pakai, tinggal mempraktekkan, ya. Dan kita sudah belajar di pesantren, contoh bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar,
baik sholat munfarid, sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Kemudian juga termasuk zakat, puasa. Ya, mudah-mudahan Ananda sekalian pada hari ini yang tidak berhalangan sedang berpuasa juga. Puasa sunnah yang luar biasa. Keutamaannya bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, yaitu saum Arafah. Pada saat jamaah haji wukuf di Arafah. Puncaknya, klimaknya, intisarinya ibadah haji. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafat. Haji itu adalah Arafah. Ya, sehingga semua jamaah haji secara fisik, walaupun dia sakit, walaupun dia sedang dalam keadaan koma, harus dihadirkan di Arafah. Ya, itu adalah ibadah dalam artian yang sempit ini sudah tinggal pakai saja. Penuhi 2 syarat. Pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu terus praktekkan. Kemudian ibadah dalam artian yang luas. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup, meliputi seluruh apa yang Allah cintai, Allah sukai. Ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya, baik yang zahir maupun yang batin. Ternyata ibadah itu luas sekali. Jadi Ananda membantu di rumah itu ibadah. Ya, Ananda meringankan tugas orang tua, bahkan tugas pembantu juga ibadah. Itu semuanya adalah merupakan lahan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, moto setiap mukmin itu adalah hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami ini seluruhnya adalah ibadah. Hidup kita ini adalah ibadah. Nah, tentu saja yang pertama yang kami harapkan dari Ananda semuanya, demi kebaikan Ananda, kebaikan kita, kemudian juga membahagiakan orang tua, sehingga orang tua tidak merasa sia-sia mengirimkan anaknya ke pesantren. Ya, ada beberapa adab yang harus kita wujudkan ketika bergaul dengan orang tua di rumah. Apa saja? Ya, tentu saja kita mengacu kepada petunjuk Nabi SAW. Kita punya pedoman, kita punya teladan hidup, kita punya uswah, kita punya qudwah yang terbaik. Yaitu Rasulullah SAW, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan, contoh yang baik. Juga bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, murid-murid langsung Rasulullah SAW, ya, radhiyallahu anhum, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sudah akan masuk surga. Nah, dalam kesempatan ini paling tidak saya akan menyampaikan adab terhadap orang tua itu ada sekian banyak, 5 saja akan disampaikan. Pertama adalah tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam atau dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Ketemu orang tua melotot, sinis, atau cuek. Itu adalah bukan adab
seorang muslim, bukan adab seorang muslimah, apalagi adab seorang santri. Yang Allah telah memilih kita, memasukkan kita untuk menuntut ilmu di satu lembaga yang lebih memprioritaskan pelajaran agama, pelajaran Islam yang harus kita jadikan sebagai dasar hidup kita. Ketika ketemu dengan orang tua itu senyum, dengan muka yang manis, kemudian hadapi dengan kesungguhan, dengan tawadu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak meninggikan suara ketika bicara dengan orang tua. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bagaimana sikap para sahabat kepada Rasulullah SAW? Disebutkan di situ, wa idza takallama khafadu aswatahum indah wa la yuhidduna ilaihin nazar ta'ziman lahu. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan setiap adab di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adab-adab tersebut merupakan sikap penghormatan. Ya, dari hadis ini yang merupakan bagian daripada pedoman hidup kita, merendahkan suara dan tidak memandang dengan tajam merupakan akhlak yang mulia dan sikap penghormatan yang tentu sangat layak untuk kita terapkan kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling layak mendapatkan perlakuan yang paling baik dari kita. Ya. Karena keberadaan kita adalah karena keberadaan orang tua. Ya. Masya Allah, orang tua itu sudah merawat kita, sudah membiayai kita, sudah berkorban tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa demi anaknya. Itu yang kedua ya. Jadi harus tetap hormat kepada kedua orang tua, kepada ayah dan bunda. Tidak meninggikan suara, ya dalam Al-Quran Anda tahulah, jangankan membentak, ya mengatakan saja, cis saja, atau mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada orang tua, yang menyinggung perasaan orang tua tidak boleh. Fala taqul lahuma jangan berkata kepada keduanya atau cis. Kemudian yang ketiga, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Di antara adab yang paling mulia kepada orang tua adalah kalau kita sedang ngobrol, sedang diskusi, sedang tukar pikiran, orang tua diberikan kesempatan lebih dulu gitu. Contoh umpamanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bagaimana seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menghormati para sahabat yang lebih senior. Ini pernah pada satu kisah yang dicatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis ini menggambarkan bagaimana beliau menerapkan adab terhadap para sahabat yang lebih senior. Kata dia, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya. Fa'utiya bi Jumar, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di Jumar. Jumar itu salah satu nama tempat. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, inna minas sajarah, sajaratan misluha kamasalil muslim. Kata beliau, ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang muslim. Jadi ada pohon yang bisa digambarkan sebagai gambaran seorang muslim yang baik. Kemudian para sahabat terdiam. Fa'aradtu an aqula hiya an-nakhlah. Kata Abdullah bin Umar, sebenarnya saya tahu itu. Saya ingin mengatakan bahwa itu pohon kurma gitu. Fa idza ana asgharul qaum fasakattu. Ya, namun karena aku atau yang paling muda yang ada di situ, di antara para sahabat yang paling muda adalah Abdullah bin Umar, maka aku diam. Para sahabat ada yang menjawab, oh pohon ini, pohon itu, oh pohonnya seperti ini. Tapi semuanya tidak ada yang benar. Padahal kata Ibnu Umar, saya tahu itu adalah kurma. Tapi karena untuk menghormati, untuk ihtiram kepada sahabat yang lebih senior, yang lebih tua, beliau diam. Dan ternyata apa yang aku duga itu benar. Setelah para sahabat tidak bisa menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Maka berkata Nabi SAW bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Subhanallah. Itu diantara adab seorang anak ya, kepada orang lain pun yang lebih tua, yang lebih senior seperti itu, apalagi kepada orang tua gitu. Jadi beri kesempatan dulu orang tua. Ya, jadi tidak sok mengajari orang tua gitu kan. Karena orang tua itu tidak mau diajari gitu. Ya, jadi kalau ada perbedaan pendapat dengan orang tua, biarkan orang tua mengungkapkan dulu apa pendapatnya. Baru Anda masuk, oh, menurut yang saya tahu seperti ini gitu. Baru jelaskan dengan cara yang baik, dengan santun, dengan adab. Ya, sambil doakan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu apabila benar diterima. Semoga mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, termasuk adab terhadap orang tua, tidak duduk di depan orang tua yang sedang mereka berdiri. Ya, orang tua sedang berdiri duduk. Atau sebaliknya, orang tua sedang duduk berdiri, petang-petang petenteng. Ya, jadi harus selalu mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh orang tua. Tentu saja selama itu tidak menyalahi syariat. Nah, ini diambil dari sebuah kisah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu karena sakit. Ketika itu kami salat bermakmum di belakang beliau, sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Jadi beliau imam duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, kepada para sahabat yang lain, kepada makmum. Lalu beliau menoleh kepada kami. Jadi kami berdiri, Rasulullah SAW duduk. Maka beliau melihat kami salat dalam keadaan berdiri, lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk. Lalu kami salat dengan mengikuti salatnya beliau dalam keadaan duduk. Ketika beliau mengucapkan salam, maka beliau bersabda, kalian baru saja hampir melakukan perbuatan kaum Persia dan Romawi. Di Persia dan Romawi itu dulu adalah dua superpower kalau sekarang.
dua negara kafir yang kuat gitu. Mereka berdiri di hadapan raja mereka, sedangkan mereka dalam keadaan duduk. Maka janganlah kalian melakukannya. Berimamlah dengan imam kalian. Jika dia sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Dan jika dia sholat dalam keadaan duduk, maka kalian sholat dalam keadaan duduk. Ya. Jadi kata beliau, in shalla qa'iman fasallu qiyaman wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jadi kalau imam salat berdiri, kalian makmum sambil berdiri. Tapi kalau imam juga duduk, kalian sambil duduk juga. Ini para ulama rahimahumullahu taala mengatakan dilarangnya hal tersebut karena merupakan kebiasaan orang kafir Persia dan Romawi. Maka hendaknya kita menyelisihi. Jadi artinya harus menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Tidak boleh menyerupai, tidak boleh memberikan simpati, tidak boleh mengagungkan dengan syiar-syiar mereka. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis secara umum yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasabuh menyerupai keadaan satu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ini atau al-isar. Ya. Memprioritaskan orang tua. Gitu. Ini dalam perkara duniawi. Ya. Punya masalah makan atau pembagian sesuatu. Tapi kalau dalam ibadah tidak. Jadi hendaklah seorang anak tidak mengutamakan diri sendiri dari orang tua dalam perkara duniawi seperti makan, minum, dan perkara yang lainnya. Sebagaimana hadis dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim mengenai kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu besar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan mereka. Salah satunya berkata, jadi Masya Allah ya, akhlak kita, adab kita, perlakuan baik kita kepada orang tua, itu bisa menjadi sarana, wasilah untuk tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama manusia, apalagi adab kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kewajiban yang sangat penting juga kebutuhan. Ya, terakhir saya bacakan kisah tersebut. Jadi kata salah seorang yang terjebak di dalam gua itu, ada 3 orang kan. Dia mengatakan, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabiran wa mraati wali sibyatan sigar ar'a alaihim fa idza arahtu alaihim habaltu fabada'tu biwalidi fasaqaituhuma qabla bunayya, dan seterusnya. Ya, artinya ini dia bertawasul, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua renta. Dan saya juga memiliki istri dan anak perempuan yang aku beri mereka makan dari pengembala ternak. Ketika selesai mengembala, aku perahkan susu untuk mereka. Aku selalu mendahulukan orang tuaku sebelum keluargaku. Lalu satu hari, kata beliau, kata orang ini, ketika panen aku harus pergi jauh. Dan aku tidak pulang kecuali sudah sangat sore. Dan aku dapati orang tuaku sudah tidur. Lalu aku perahkan untuk mereka susu sebagaimana biasanya. Lalu aku bawakan bejana berisi susu itu kepada mereka. Aku berdiri di sisi mereka, tapi aku enggan untuk membangunkan mereka.
dan aku pun enggan memberi susu pada anak perempuanku sebelum orang tuaku. Padahal anakku sudah meronta-ronta di kakiku karena kelaparan, karena kehausan. Dan demikianlah terus keadaannya hingga terbit fajar. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan hal itu demi mengharap wajahmu, maka bukakanlah celah bagi kami yang kami bisa melihat langit dari situ. Maka Allah pun membukakan sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit darinya. Jadi kata laki-laki itu, ya, dia tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya. Ya, mungkin kita ingatkan kembali, tawasul itu ada 3 ya. Pertama dengan Asmaul Husna. Yang kedua adalah dengan amalan soleh seperti tadi. Yang ketiga juga melalui orang soleh yang masih hidup. Jadi banyak-banyaklah mendatangi orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berakhlak. Di samping kita berdoa sendiri, juga minta kepada mereka agar mereka berdoa untuk kita. Anak-anakku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa hal yang bisa kami sampaikan, ya, dengan harapan tentu saja bukan hanya untuk didengar, tetapi mari kita resapi, kita pahami, kita tadaburi, kita terapkan, kita aplikasikan dalam bermuamalah dengan orang tua kita. Sambil tentu saja bantu berdoa. Kami pun sudah berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa segera kembali belajar tatap muka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada kita untuk kembali belajar ulum syar'i yang juga merupakan kewajiban yang paling penting dan juga kebutuhan yang paling urgen bagi setiap mukmin dan mukminat. Demikianlah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.